mulai. Boleh kenalin namanya siapa dan pendidikannya nih? Nama saya Tri Emil Alim, panggilnya Emil. Hmm. Saya dulu kuliah di STAN, Mhm. ketiga STAN jurusan akuntansi, tapi di sini disuruh jadi programmer. Nggak nyambung. Nah, waktu jadi programmer, sebelum jadi programmer, begitu lulus STAN, lo penempatannya di mana aja? Kebetulan saya termasuk yang beruntung, Aha. jadi habis lulus STAN saya ditarik DJPB, Mhm. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Mhm. dan langsung ditaruh di kota Serui, di Kabupaten Serui di Papua, di mana penerbangan membutuhkan sekitar 10 jam dari Jakarta karena 3 kali terbang. Alhamdulillah. Berapa lama disuruh, Mel? Alhamdulillah sebentar aja, 3 tahun udah. Itu relatif sebentar ya untuk Mhm. orang di kabupaten karena rata-rata pada 4 tahun. Tapi kebetulan di SITP ada seleksi talenta, Mhm. talenta IT, dan saya lulus dan ditarik. Oke. Lo berarti kuliahnya spesialisasi atau fakultasnya apa aja? Akuntansi. Akuntansi. Sudah ngambil akuntansi itu D3 ya? D3 akuntansi ya. Sekarang lagi ngambil Sekarang baru aja lulus S1 UT, Mas. Universitas Terbuka. Ya. Fakultasnya? Eh, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, Ya. manajemen akuntansi kok bisa jadi Program. programmer. Nah, itu lo cara belajarnya gimana? Ya, kalau gue sih mikirnya, ke depan ya. Jadi karena gue berencana nanti ya mungkin jadi pejabat lah dikit-dikit gitu kan. Jadi manajemen mungkin lebih diperluin dibanding skill teknis, dimana skill teknis kita bisa pelajarin hands on gitu langsung di pekerjaan sehari-hari. Tapi kalau manajemen kan masa pelaksana nyuruh-nyuruh terus tahu tentang marketing dan lain-lain. Berarti lo programming itu otodidak atau gimana? Programming otodidak banget. Baru nyampe SITP itu langsung belajar karena sebelumnya nol. Berarti lo sekarang pegang apa, Mil? Aplikasi atau sistem apa? Kebetulan gue dipercayain untuk developing aplikasi Monsakti. Itu adalah monitoringnya dari aplikasi Sakti. Jadi dia sifatnya bukan transaksional, lebih ke monitoringnya apa yang terjadi di dalam Sakti, dan itu biasanya diakses sama mungkin kayak pejabat-pejabatnya, atasan mau ngeliat apa yang terjadi di Saktinya nih sama operator-operatornya gitu. Oh, jadi kayak dashboard gitu ya? Ya, tapi belum ada dashboard grafik-grafiknya gitu. Oke. Kenapa lo percaya kerjaan lo itu bisa bantu orang? Nah, Sakti itu hebatnya dia makan banyak aplikasi. Jadi istilahnya Maksudnya makan? yang tadinya ya gue nggak inget ya ada berapa banyak aplikasi. Anggaplah ada 9 aplikasi, itu jadi satu aplikasi itu. Istilahnya kayak di Tokopedia kita bisa bayar listrik, itu kan beda sendiri. Kita bisa bayar PAM, itu kan bisa sendiri, cuman dia gabung jadi satu. Sama kayak Sakti yang tadinya buat bikin SPM ada SAS, terus ngurusin persediaan, ngurusin aset ada SIMAK. Sekarang itu jadi satu aplikasi Sakti, dan aplikasinya tuh web based. Artinya siapa aja bisa akses langsung di browser tanpa mesti install, tanpa mesti mikirin komputernya rusak atau enggak, karena dari handphone pun sebenarnya bisa, cuman emang kita belum atur UI-nya untuk handphone ya, belum optimize untuk mobile. Tapi kalau dibilang bisa atau enggak, bisa. Oke. Kalau tiba-tiba Saktinya bermasalah atau problem, gimana caranya? Nah, itu gunanya ada Hai sebagai pusatnya, di mana orang-orang yang kesulitan bisa langsung nanya ya. Kalau orang pakai Sakti terus ada kesulitan apapun itu ya, error atau bingung harus ngapain lagi, bisa langsung ke Hai. Bisa lewat telepon,
bisa lewat komen IG, bisa juga lewat website, dan bisa lewat email. Kita punya banyak banget channelnya. Dari sana itu akan terbentuk tiket di mana kita punya kewajiban untuk menyelesaikan tiket itu. Ya begitu tiketnya masuk ke high, itu ada layer 1 dulu sebenarnya. Jadi itu dimana di sana harus langsung dibalas maksimal 1 jam. Itu harus langsung dibalas, atau kalau perlu penanganan lebih lanjut itu akan diteruskan ke tim teknis, ke layer 2, dan bahkan ada layer 3 juga untuk departemen tertentu. Nah di layer 2 dan 3 ini itu penanganan oleh tim teknis seperti saya. Kebetulan karena saya developer aplikasi Monsakti, jadi kalau ada tiket terkait Monsakti itu nanti arahnya ke saya dan teman-teman aplikasi lainnya. Nah di sana kita punya kewajiban untuk ngecek langsung, menyelesaikan ini apakah emang salah aplikasinya atau enggak gitu. Apakah perlu diupdate aplikasinya atau rupanya emang cuman ada defect atau emang usernya ada salah klik gitu. Kita akan menyelesaikan masalah itu di tiket. Oke. Udah, ada lagi Mel tentang high ataupun saktinya? Jangan takut untuk perubahan ya. Jadi sakti ini emang ngerubah banget yang terjadi di Satker. Karena kayak contohnya yang tadinya satu orang bisa megang satu aplikasi, kayak misalkan RKKL, satu operator itu bisa langsung bikin revisi gitu. Tapi kalau sekarang di Sakti kita ada role-nya gitu. Jadi operator hanya bisa bikin, tapi persetujuannya harus oleh KPA gitu. Begitu juga di modul-modul lainnya gitu, kayak di persediaan itu harus ada operator sendiri yang bikin, terus harus ada approver-nya gitu. Itu kan akan merubah banget ya proses kerja di kantor gitu. Komunikasinya sama bos ini mesti disetujuin gitu. Kalau nggak disetujuin ya belum diakuin transaksi itu. Dan itu perubahan yang insya Allah arahnya ke lebih baik gitu, karena pencatatan lebih baik, pembagian kerja lebih baik. Jadi seharusnya mestinya udah nggak ada lagi KPA kuasa pengguna aplikasi, jadi hanya ada KPA kuasa pengguna anggaran. Gitu. Oke. Makasih Emil. Oke.